Melanjutkan buat Tonghua Shining Wanzhou part 44 nya guys ya. Dimana di part kali ini kita bakal melihat bagaimana Hao Zhen yang seorang diri berusaha mendapatkan pedang keajaiban. Ada ujian yang menanti dirinya hanya demi menghalangi Hao Zhen dalam mendapatkan pedang itu guys. Nah lo, bakal seru bukan? Langsung saja kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita sudah melihat Hao Zhen yang dibawa masuk oleh kakek yang Hao Han ke tempat pavilion harta. Tujuannya jelas buat mendapatkan pedang guys. Di sana sih banyak sekali pedang yang bagus, namun sama sekali tidak ada yang cocok dengan Hao Zhen. Makanya dia disuruh menjalani berbagai ujian di dalam dunia harta demi mendapatkan sebuah pedang yang bernama pedang keajaiban guys. Dimulai dari ujian pertama melompati pedang-pedang dan mendapatkan token cahaya. Lanjutkan ujian kedua yaitu ujian kecepatan. Harus mengisi full kristal yang ada di atas guys. Barulah ujian ketiga melawan dirinya sendiri, atau kita sebut sebagai cloningannya gitu guys. Dikatakan cloningan ini sama kuatnya dengan dirinya. Mau dalam hal kekuatan, teknik-teknik sama saja guys. So kita lihat saja gimana cara Hao Zhen dalam menanganinya nanti guys. Langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Munculan cloningan sempat membuat Hao Zhen kebingungan, sungguh mirip dengannya. Tapi tanpa perlu basa-basi, cloningan itu pun menyerang guys. Sehingga Hao Zhen hitam melawan Hao Zhen putih. Benar-benar Hao Zhen merasakan kekuatan spiritual, fisik maupun itu teknik dan yang lainnya semuanya sama dengan dirinya guys. Tentu Hao Zhen menjadi kebingungan dong. Gimana caranya dia melawan dirinya sendiri dengan semua status yang sama guys. Pertarungan terus terjadi, benar-benar Hao Zhen kesulitan sehingga adu kekuatan pun terjadi. Menghancurkan pedangnya Hao Zhen, dia mengambil pedang yang lain dan menyerang lagi. Semua teknik mereka yang dikeluarkan itu sama guys. Gilanya lagi, cloningan Hao Zhen hitam ini dari awal sampai sekarang bertarung nggak ada capek-capeknya. Tidak ada luka sama sekali pula. Kalau terus bertarung seperti ini, Hao Zhen pasti bakal kehabisan energi dan kalah nantinya guys. Maka semakin lama dia bertarung, semakin merugikan dirinya. Jadi Hao Zhen harus menemukan cara untuk menghentikan pertarungan ini dalam sekali serangan. Tiba-tiba cloningan itu mengeluarkan bundaran pedang pembantai. Hao Zhen menjadi mengingat kata-kata sang guru Yehua yang mengatakan kesatria sejati menghadapi teknik seperti ini harus memfokuskan pertahanan. Semua kekuatan dialirkan untuk bertahan. Menunggu sampai ada kesempatan, pastilah bisa membalikkan keadaan. Tapi ada juga ayahnya Hao Zhen yang juga mengatakan, sebagai seorang kesatria, yang ada itu cuma menyerang. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Jadi di sini ujiannya sengaja mengetes apakah Hao Zhen layak menjadi kesatria sejati ganda guys. Manakah yang harus dia pilih nih? Full bertahan atau full menyerang? Kalau kata para subscriber pasti seperti ini guys. Bisa dua-duanya, kenapa harus satu min? Bener juga sih. Dia jadi mengingat pertarungannya melawan beberapa musuh saat di kuil aliansi, di mana musuh-musuhnya selalu mengatakan Hao Zhen yang menguasai dua tipe kesatria sekaligus, mengartikan dia itu tidak berfokus guys. Jadi kemampuannya juga kurang. Itu sempat membuat Hao Zhen menjadi sadar dia sudah salah soal memahami kultivasi dan pengertian kesatria tipe ganda. Lantas yang benar seperti apa min? Kedua tipe itu bukanlah kombinasi keterampilan kesatria penyerang dan kesatria penjaga, melainkan kombinasi dari semuanya guys. Menciptakan jalan pertarungan Hao Zhen sendiri.
Kultivasi ganda yang paling benar adalah perpaduan sempurna keterampilan penjaga dan retribusi. Semua itu dijadikan satu guys. Sehingga Hudson pun mengeluarkan kekuatan pertahanan sekaligus menyerang dalam waktu singkat. Dan itu Hudson cloningannya pun hancur menghilang dari sana guys. Jadi apakah kalian mengerti maksudnya Hudson tadi? Singkatnya Hudson itu selama ini sudah salah guys. Dia kan berkultivasi kesatria ganda ya. Cuman dia itu mengganti-ganti tipe kesatria hanya dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, awal-awal dia menggunakan kesatria bertahan dulu. Kalau kondisinya udah mepet dan terpojok, barulah berganti ke kesatria retribusi. Itu salah besar guys. Yang benar itu, sedari awal kita kombinasikan kedua-duanya, kita bisa bertahan sekaligus menyerang. Tidak perlu ganti-gantian tipe guys. Contohnya ya yang kali ini. Tadi Hudson habis bertahan, dia segera memberikan serangan dengan tipe kesatria retribusi. Kan mantap kan? Hihihi. Bisa dua, kenapa satu-satu ya kan? Akhirnya Hudson berhasil membuat tekniknya sendiri guys. Sama seperti ayahnya yang membuat teknik sendiri, yaitu pusaran pedang pembantaian tadi. Hudson pun memberikan nama teknik barunya ini sebagai pembalasan cahaya. Anjay, boleh. Tapi tiba-tiba pedang-pedang di sana mulai menghilang dan dunia itu juga ikut menghilang. Hudson pun jatuh ke suatu tempat. Dia mencapai suatu tempat yang banyak sekali roh manusia menjadi patung gitu guys. Dan mereka semua tertuju ke satu arah, yaitu pedang keajaiban yang tertancap di tengah altar. Datanglah suara entah dari mana yang mengatakan selama Hudson bisa mendobrak batas pemikiran menjadi jauh lebih kuat, barulah benar-benar bisa mengatasi diri sendiri. Yang ternyata itu adalah suara dari roh pedang keajaiban guys. Roh itu mengatakan kalau dia bisa mencabut pedang ini, maka otomatis menjadi miliknya Hudson. Dan dia juga bakal menjadikan Hudson sebagai tuannya guys. Sehingga Hudson berjalan perlahan akhirnya sampai di hadapan sang pedang keajaiban. Tanpa basa-basi, dia mencoba mengambilnya dan mencabutnya. Ini merupakan ujian terakhir dari pedang keajaiban. Apakah Hudson layak menjadi tuan mereka? Kita lihat saja. Roh-roh di sana pun mulai bergerak menghasut Hudson guys. Menghasut Hudson menjadi kesatria itu cumalah jadi alat. Kita semua tidak dianggap penting dan yang lainnya. Pokoknya pada intinya semua roh di sana itu berusaha menghasut Hudson supaya jatuh ke dalam kehampaan guys dan kejahatan. Ada juga mereka ingin Hudson menjadi yang paling kuat dan teratas di dunia ini, tapi dengan cara yang tidak baik alias jahat. Ditambah dia tidak harus menyelamatkan dunia ini dari para iblis. Semua hasutan ini agar Hudson tidak bisa mendapatkan pedang keajaiban dan hatinya goyah. Sampai-sampai Hudson pikirannya itu dimanipulasi guys. Dia yang terlalu banyak mimpi bisa menyelamatkan manusia dan menjadi harapan buat umat manusia, itu semua hanyalah omong kosong. Padahal Hudson sama sekali manusia yang tidak berguna. Sehingga Hudson hatinya goyah sedikit pun terpental jauh guys. Dia segera dikerubungi oleh para roh di sana, udah kayak semut aja ngelihat gula. Hudson yang kesal pun langsung mengeluarkan kekuatan putra cahayanya guys.
Mengingat masa lalu semua yang sudah dia lalui oleh Hao Zhen, semua yang dia yakini, semua yang menjadi harapannya, benar-benar Hao Zhen menjadi tidak tergoyahkan. Dia sudah berjanji tidak akan berhenti menyelamatkan umat manusia. Jadi jika jalan ini membutuhkan yang namanya pedang keajaiban, maka semuanya bakal dia lakukan. Tidak ada yang bisa menghentikan dirinya. Semua ini demi harapan umat manusia dan Tuer. Hao Zhen akhirnya berhasil memegang pedang keajaibannya asli. Yang asli itu berwarna kuning ya guys ya. Sementara yang biru di bawah tadi itu yang palsu buat ngetes doang guys. Dia terus mencabutnya dan akhirnya berhasil. Semua roh yang tadi mengganggu pun auto menghilang. Tentu itu juga mengeluarkan reaksi di luar. Dan dilihat langsung oleh Han Xian serta kakek yang Hao Han. Penantian lebih dari 6000 tahun, akhirnya sang putra cahaya bisa mencabut pedang keajaiban ini. Tidak pernah menyangka selama 6000 tahun ini masih ada orang yang bisa memahami arti sebenarnya dari ujian pedang keajaiban. Yang pada intinya hanya dengan keyakinan dan tekad mutlak dari diri sendiri baru bisa memegang pedang keajaiban guys. Dengan ini Hao Zhen resmi menjadi tuan dari pedang keajaiban ini. Dia juga mendapatkan 2 naga di dalam pedangnya guys. Kalian semua mesti ingat ya, pedang ini kan memiliki 2 atribut. Satunya air, satunya lagi cahaya guys. Makanya naganya juga ada 2, satunya air, satunya juga cahaya. Hao Zhen sudah diakui dimintai menyebutkan nama asli dari pedang keajaiban dan namanya adalah Lan Yu yang artinya hujan biru serta keindahan cahaya guys. Inilah sosok asli pedangnya. Biru bercampur kuning, sungguh keren kan? Udah kesatria ganda ditambah pedang ganda pula. Udah OP makin overpower kan? Waduh. Sehingga dengan ini akhirnya Hao Zhen keluar dari ruang ujian. Tapi anehnya pedangnya menghilang guys. Yang ternyata pedang itu ada di dalam dirinya Hao Zhen. Karena Hao Zhen juga sudah bergabung dengan pedang keajaiban. Dan benar saja di dalam dirinya tampak jelas pedang keajaiban yang siap dia pakai guys. Kakek yang memperingatkan pedang ini bakal bertambah kuat ketika Hao Zhen juga bertumbuh lebih kuat. Sehingga kekuatan pedang ini berdasarkan penggunanya guys. Kakek yang juga mengatakan senjata spiritual yang dimiliki manusia cuma ada satu, yaitu pedang keajaiban ini. Sehingga dia memastikan jalan yang ditempuh oleh Hao Zhen di masa depan setelah ini bakalan super sulit. Beda dari sebelum-sebelumnya ya guys ya. Dan tentu tidak ada yang namanya jalan untuk kembali. Hao Zhen kita tidak ada kata menyerah. Semua bakal dia hadapi. Walaupun harus tidak kembali sekalipun, hatinya sudah bertekad demi umat manusia. Melihat Hao Zhen, kakek yang menjadi teringat akan pesan ayahnya guys. Di mana ayahnya Hao Zhen mengatakan pertarungannya dengan Dewa Iblis Ahnan tidak bisa diprediksi berapa lamanya. Seingat Mimin, Ahnan itu Dewa Iblis peringkat 4 guys. Jikalau dirinya tidak kembali dari pertempuran ini, maka jangan pernah katakan kepada Hao Zhen sebelum dia mencapai kesatria tingkat 7. Sehingga kakek yang merasa pedang keajaiban sudah memilih orang yang benar guys. Dia menyuruh Hao Zhen untuk terus bekerja keras, memimpin aliansi kesatria mereka sebagai putra cahaya. Yes, mantap. Kalian lupa kan guys, dewa iblis mana yang harus dilawan oleh ayahnya Hao Zhen? Nih Mimin tunjukin nih.
Namanya itu Ahnan guys, yang waktu itu pernah muncul sekali dari dalam letusan gunung berapi. Kalau kalian lupa lagi, ayahnya Hudson mengeluarkan kekuatan tahta segel ilahi saat melawan salah satu dewa iblis. Makanya Ahnan jadi tahu lokasi ayahnya Hudson dan mulai memburunya guys. Sehingga ayahnya Hudson tidak ada pilihan selain meninggalkan si Hudson supaya nyawanya tidak terancam ya guys. Lupa kalian kan? Hihihi. Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat episode 45 lagi yang bakal rilis di minggu depan ya. Penasaran kan kalian? Langsung saja jadi guys. Nantinya Guru Yehua bakal mengingat masa lalu saat dia dibully. Sepertinya di sini Guru Yehua mulai melawan rasa kekesalan dia di masa lalu guys. Dia juga pernah mengatakan setelah ujian perburuan iblis, rencananya memang tidak bersama Hudson lagi. Kakeknya Lin Xin sampai mengatakan, setiap ujian kompetisi yang ada di masa lalu selalu ada yang namanya kejutan untuk semua peserta. Dan benar saja, mereka semua diberikan kejutan guys, di mana setiap orang melihat sosoknya masing-masing dan ada banyak sekali harta di ruangan itu. Bahkan saat Higher masuk ke dalam, dia diperbolehkan memilih harta apa saja yang mau diambil, terserah dia guys. Dan akhirnya mereka sampai ke ujian bertarung. Bagi yang nomornya sama, maka mereka berdua bakal bertarung. Hayo, siapakah musuh Hudson selanjutnya nih? Mimi sebenarnya udah tahu guys, cuman gak mau kasih tahu dulu. Nanti Mimin kasih tahu di video khusus spoiler gitu ya guys ya.